akan mereview video tentang titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrat yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Bahan yang dibutuhkan adalah NaO2, HCl, asam sulfanilat, asam bikarbonat, kalium ionida, dan yang terakhir pati yang digunakan sebagai larutan kanji. Alat yang digunakan adalah yang pertama Erlenmeyer, yang kedua gelas ukur, yang ketiga statif, yang keempat buret, dan yang terakhir adalah timbangan analitik. Pada praktikum ini, titik akhir titrasi akan diamati menggunakan indikator luar yang ditambahkan kalium larutan yang akan dititrasi. Pembuatan pentiter. Pada pembuatan pentiter, yaitu natrium nitrat dengan konsentrasi 0,1 molar, setelah dibuat kita harus menutupi permukaan labu takar dengan aluminium foil. Pembuatan pasta kanji. Dibuat sebanyak 4 kali. Larutkan 39 kalium ionida dalam 20 ml air, lalu pisahkan ke beker gelas yang lebih besar dan tambahkan air sampai volumenya 400 ml. Lalu pindahkan ke dalam beker sebelumnya. Untuk mencegah adanya kanji yang masih tertinggal, tambahkan air panas untuk membantu proses pembuatan pasta kanji. Setelah volumenya kurang lebih 400 ml, panaskan di atas oven sampai mendidih. Sambil menunggu larutan mendidih, siapkan campuran dingin yang terdiri dari 20 gram pati yang akan dicampur dengan 40 ml air dingin. Setelah ditambahkan, aduk sampai membentuk reaksi dan menunggu campuran lainnya mendidih. Setelah mendidih, tambahkan campuran B yang direaksikan pati dalam air ke dalam campuran A, lalu aduk sampai terbentuk pasta kanji. Setelah itu, angkat dan dinginkan. Lalu setelah dingin, kemudian lapisan pada permukaan kaca yang berfungsi sebagai indikator luar. Caranya dituangkan ke permukaan kaca, kemudian diratakan di seluruh permukaan kaca. Jadi pada saat titrasi, untuk mengetahui titik akhirnya, kita akan mencelupkan kawat atau batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dititrasi, lalu oleskan ke pasta kanji iodida tersebut. Ketika mencapai titik akhir titrasi, ionida akan memberikan warna biru yang tidak akan kembali jadi tak berwarna atau biru tetap dalam waktu 30 detik. Yang kedua, pembuatan NaNO2 atau natrium nitrat. Timbang 400 mg asam sulfanilat yang telah dikeringkan sebelumnya pada oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Tambahkan natrium karbonat sebanyak 0,2 gram, lalu tambahkan air hingga larut dan encerkan dengan air dingin. Setelah larut, tambahkan asam sebanyak 10 ml. Ketika tambahkan asam klorida pekat harus melalui dinding supaya tidak terjadi kesalahan. Penganas es, kemudian masukkan
Kemudian siapkan es batu, lalu masukkan Erlenmeyer yang berisi sampel yang telah dipreparasi dan dinginkan. Pada nitrimetri kita akan melakukan titrasi pada suhu rendah karena pembentukan garam ionida terjadi secara lambat. Setelah itu lakukan titrasi. Pastikan agar Erlenmeyer terendam dalam larutan esnya. Titrasi secara bertahap. Siapkan kawat atau batang pengaduk, lalu celupkan ke dalam larutan. Kemudian goreskan pada pasta iodida. Apabila warna biru tidak hilang selama 30 menit, maka itu disebut titik akhir titrasi. Setelah yang berikutnya adalah penentuan kadar sulfamerazin. Setelah kita melakukan pembentukan asam nitrat RO2 sebanyak 3 kali, kita akan melakukan penetapan kadar rasi. Sampel rasi yang telah ditimbang sebanyak 53 mg, kemudian tambahkan air sebanyak 10 ml. Kemudian tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml. Erlenmeyer digojok sampai homogen atau larut. Setelah larut, masukkan Erlenmeyer tersebut ke dalam es batu. Di atas es yang kita siapkan, kita akan melakukan penetapan kadar menggunakan buret yang ditutupi dengan aluminium foil. Kemudian, kita menambahkan unitet lalu diamkan 1-2 menit. Lalu, celupkan kawat ke dalam larutan, kemudian goreskan ke dalam kanji iodida. Apabila belum muncul warna biru pada goresan pertama yang bertahan selama 2 menit, maka kita siap untuk melakukan fraksi. Ketika mendekati akhir fraksi, belum ada warna biru, namun dalam beberapa detik akan muncul warna biru. Ini menunjukkan bahwa titik akhir titrasi akan tercapai sebentar lagi.